Halo, jumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu mengenai materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Materi ini adalah materi matematika SD kelas 6. Oke, mari kita langsung ke materinya. Oke, kita langsung masuk ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini kita akan mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kalau untuk bilangan bulat positif sesama bilangan bulat positif, tentu sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ya, contohnya misalnya di sini 10 dikali dengan 5 itu sama dengan 50. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau salah satunya atau keduanya bertanda negatif. Maka di sini kita punya aturan yang harus kita ikuti untuk menentukan hasil perkalian dan hasil pembagian. Contohnya untuk hasil perkalian, bila bilangan pertama positif, ya, kemudian bilangan kedua positif, maka akan menghasilkan positif. Kemudian jika bilangan yang pertama negatif atau bilangan yang kedua negatif, maka hasilnya sama dengan positif. Dan ini pun berlaku sama bagi pembagian, yaitu nih, positif dibagi dengan positif, hasilnya positif. Kemudian negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini sudah diberikan contoh dari nomor 1 sampai nomor 4 adalah kedua bilangan bertanda sama, maka hasilnya akan bilangan bulat positif, ya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh yang kedua bilangan bertanda sama. Untuk nomor 1 lihat 10 dikali dengan 5. Jadi langsung dikalikan. 10 kali 5 adalah 50. Oke, dua-duanya positif maka hasilnya positif. Kemudian di sini negatif 7 dikali dengan negatif 9. Kedua bilangan sama-sama negatif, bertanda sama, yaitu tandanya negatif. Maka hasilnya jadi positif. Positif 7 dikali 9 adalah 63. Oke. Kemudian untuk pembagian sama seperti dengan perkalian. Di sini 42 dibagi dengan 6. 42 dibagi 6. Keduanya sama-sama bertanda positif, maka hasilnya juga harus positif, yaitu 42 dibagi dengan 6 sama dengan 7. Oke. Nah, untuk pembagian ya dengan tanda yang sama, contohnya negatif 45 dengan negatif 5, artinya di sini min 45 atau negatif 45 dibagi dengan negatif 5 sama-sama bertanda negatif, maka hasilnya positif, yaitu positif 9. Jadi kesimpulannya kalau kedua tandanya sama, kamu harus bukan harus, jadi bisa langsung kamu hitung perkaliannya atau pembagiannya. Oke, clue-nya ada di sini, bertanda sama, maka hasilnya pasti bilangan positif. Oke, nah untuk kemungkinan yang kedua, ini tadi kemungkinan pertama bertanda sama, sekarang tandanya berbeda, baik perkalian maupun pembagian itu sama ya. Jadi kita lihat di sini, bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif, hasilnya negatif. Bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, hasilnya negatif. Sama juga di pembagian, negatif, positif, hasilnya negatif. Kemudian di sini positif, negatif, hasilnya negatif. Oke, bisa kita cek ke contoh soal yang sudah diberikan, yaitu nomor 5 dan 6. Kita lihat di sini, negatif 72 dibagi dengan 9. Kita lihat di sini negatif dibagi dengan positif, hasilnya pasti negatif. Ya, jadi di sini negatif berapa? 8. 8 dapat dari mana? 72 dibagi dengan 9. Oke. Nah, sekarang dibalik nih. Yang positifnya yang di depan, 21 dibagi dengan negatif 7, atau di sini positif dibagi dengan negatif, pasti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Ya tinggal kamu hitung, 21 dibagi dengan 7, yaitu 3, negatif 3.
Nah, itu untuk pembagian. Nah, untuk perkaliannya pun akan berlangsung sama. Contoh lain misalnya ya, hasilnya pasti sama. Contoh lain. Misalnya saya berikan di sini negatif 5 dikali dengan 6. Kita lihat sini negatif dan di sini positif. Pasti hasilnya negatif, ya kan? Negatif dan positif, hasilnya negatif. Atau berbeda tanda pasti negatif. 5 kali 6, 30. Oke, contoh lagi misalnya 4 dikali dengan, nah kalau penggunaan penulisannya, kalau bukan di baris pertama, maka kita harus gunakan tanda dalam kurung. Contohnya seperti ini. 4 dikali dengan negatif 5, maka kita butuh menulis menggunakan tanda kurung. Kalau tidak menggunakan tanda kurung akan rancu seperti ini. Jadi 4 dikali minus 5. Seperti ini sangat rancu. Oke, maka pada umumnya diwajibkan memakai tanda kurung. Jadi 4 dikali dengan negatif 5. Atau berarti di sini positif kali negatif pasti hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 20. Oke, cukup jelas ya. Jadi clue-nya ada di sini, berbeda tanda, maka dia hasilnya bilangan negatif. Oke. Nah, ini adalah hasil perkalian dan pembagian tanda. Sebenarnya ini ada juga dalam filosofi keseharian, dalam sehari-hari bisa diartikan filosofinya seperti ini. Positif itu bila kita nyatakan sebuah tindakan yang benar, negatif tindakan yang salah. Positif kali positif sama dengan positif. Artinya apa? Sesuatu yang benar, kita katakan benar, adalah tindakan yang benar. Betul? Nah, negatif dikali dengan negatif, berarti negatif adalah tindakan yang salah. Tindakan yang salah, kita bilang bahwa itu tindakan yang salah, maka perilaku kita benar. Oke. Kemudian filosofi yang ketiga, tindakan yang salah, kita bilang itu tindakan yang benar. Oh, itu perilaku yang salah, tidak benar. Dan selanjutnya, sesuatu yang benar dibilang salah, ya, itu adalah tindakan atau perilaku yang salah. Itu filosofi dari hasil perkalian tanda positif dan negatif. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan ke latihan soal. Oke, kita masuk ke latihan soal nomor 7. Nah, kalau tadi itu hanya 2 angka, sekarang kita latihan soal dengan 3 angka. Di sini ada berurutan. Kalau ada 2 operasi perkalian, maka kita mengerjakannya urut dari sebelah kiri terlebih dahulu. Yaitu di sini soalnya nomor 7 adalah min 3 dikali 6 dikali min 2. Maka kita hitung dari sebelah kiri. Urutannya mulai dari sebelah kiri. Min 3 dikali dengan 6. Kita lihat tandanya, perhatikan negatif dan positif. Lihat di sini perkalian negatif, negatif dan positif hasilnya negatif, ya. Tanda beda hasilnya negatif. Maka di sini adalah negatif. 3 dikali 6 18. Jadi negatif 18. Kemudian dikali minus atau negatif 2. Oke, kita lihat tandanya. Negatif dikali dengan negatif pasti hasilnya positif. Oh, berarti di sini positif. Kalau positif tidak perlu kita tulis seperti ini, ya. Tidak perlu ditulis positifnya, ya. Kita hapus saja, ya. Jadi nggak perlu ditulis positifnya. Jadi langsung kita tulis di sini perkaliannya 18 dikali dengan 2, yaitu 36. Mudah ya? Oke, good. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Ini ada 2 operasi hitung pembagian, maka tetap aturannya kita mulai dari sebelah kiri, yaitu di sini 42 dibagi dengan negatif 7 atau minus 7. Kita lihat tandanya positif dan negatif, maka pasti hasilnya lihat positif, negatif, hasilnya negatif. Maka di sini negatif. Negatif berapa? 42 dibagi dengan 7, 6. Oh, berarti negatif 6. Lanjutkan, dibagi dengan 3. Oke, perhatikan tandanya. Negatif 6 dibagi dengan positif 3. Negatif
dibagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Di sini negatif pasti. 6 dibagi 3, 2. Jadi ini hasilnya adalah negatif 2. Oke, mudah ya. Nah, ini sekarang tandanya negatif semua. Kita lihat sini. Negatif 4 dan negatif 2. Oh, hasilnya positif. Terus 4 dikali dengan 2. Oh, berarti ini 8. Positif 8. Kalau positif nggak perlu ditulis tanda plusnya. Oke, dikali dengan negatif 5. Oke, kita lihat. Positif 8 dikali negatif. Maka hasilnya di sini negatif. Ya, selalu kalau dia, kalian perhatikan tandanya ya. Kalau positif negatifnya. Kalau positif kali negatif, hasilnya negatif, tulis dulu negatifnya biar tidak lupa. Maka tinggal kalian hitung. 8 dikali 5, 40. Oke, contoh terakhir. Negatif 50 dibagi dengan negatif 5. Kemudian dibagi lagi dengan negatif 2. Ini sama. Ya, kita selalu mulai urutan dari sebelah kiri pengerjaannya. Negatif 50 dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif berarti hasilnya positif. Ini berarti jadi 50 dibagi 5 adalah positif 10 dibagi dengan negatif 2. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. 10 dibagi dengan 2 adalah 5. Jadi hasilnya negatif 5. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah memperhatikan. Ingat, semakin sering kalian latihan, maka matematika akan menjadi mudah bagi kalian. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Thank you.